Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 1 Genius Nomor Douzili 1, Tahap 3. Menghadapi magical pengujian monumen karena ditampilkan 5 kata-kata menyakitkan besar. Pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir meringkuk dalam senyum sendiri mengejek kecil. Dia erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kuku sedikit tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa momen singkat nyeri. Xiaoyan, Douzili, Tahap 3. Rang, rendah. Selain magical pengujian monumen, seorang pria parubaya menatap hasilnya pada monumen dan mengumumkan mereka dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria setengah baya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai keributan, mengejek dia. Tahap 3, seperti yang diharapkan. Ini, jenius, sekali lagi mengambil langkah mundur. Petik 2, ini bagian dari sampah benar-benar dipermalukan seluruh klan. Jika ayahnya tidak pemimpin klan, jenis sampah akan sudah telah ditendang keluar dari klan. Tak seorang pun akan peduli tentang dia, dan tidak akan ada hal seperti lintah yang menghisap klan rumah. Petik 2, bagaimana bisa jenius sekali terkenal Wu Tan Heng Heng jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa yang tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Petik 2, ejekan dan tawa diarahkan kepadanya datang dari segala arah dan bergaung di telinga pemuda bergerak, seakan menusuk hatinya. Dia tidak bisa membantu tapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan belum dewasa, mata hitam jet melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejek dia juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh diri ejekan, berbalik untuk mengisi dengan kepahitan sebagai gantinya. Orang-orang ini, yang mereka selalu dingin ini, atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati mengucapkan selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambil kembali. Sambil tersenyum getir, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Angka kesepiannya tampaknya tidak cocok dengan lingkungan. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara tester, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari dalam kerumunan. Saat ia naik panggung, sungut-sungut dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak berusia lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera jelas, wajah kekanak-kanakan yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya pada monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Sebagai gadis itu menutup matanya, monumen bersinar terang sekali lagi. Douzili, Tahap 7. Xiao Mei Douzili, Tahap 7. Rang, tinggi. Mendengar tester membacakan hasilnya, gadis remaja tersenyum bangga. Sek-sek, Tahap 7 Douzili. Bagaimana mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan bernama Douzili 3 benar sudah. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu berubah bahkan lebih luas. Kesombongan, godaan yang gitu banyak gadis tidak mampu menahan. Saat chatting dengan anggota adik sesama, garisnya terlihat berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat pada sosok kesepian jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan lebih. Antara mereka berdua sudah kesenjangan yang besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan datang, ia akan hanya mampu menempatkan pada jajaran anggota lapis klan yang lebih rendah. Dia, bagaimanapun, dengan kecerdasannya, akan menjadi klan pejuang yang sangat penting dan dengan demikian baik dipelihara. Tidak akan ada batas untuk masa depannya. Sebuah desahan bisa dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei berpikir kembali ke masa muda dari 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada 4 ia mulai berlatih, dan pada 10 ia mencapai tahap 9 Douzili. Pada 11 ia memecahkan tahap Douzili penghalang 10 dan kentalnya Douzikizu 4 berhasil. Ia menjadi termuda Douzili di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, rasa percaya dirinya serta kekuatan yang tak terukur menarik remaja muda yang tak terhitung jumlahnya yang tentu saja, termasuk Xiao Mei. Namun, jalan jenius selalu berliku.
3 tahun yang lalu, anak jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin bisa menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia dimasukkan ke dalam akumulating dan kondensasi yang Doujie Qizu selama 10 tahun terakhir telah, hanya dalam satu malam, menghilang ke dalam kehampaan. Semua Doujie di tubuhnya perlahan hilang dengan waktu dan sebaliknya, kasihan dia tumbuh. Sebagai hasil dari kehilangannya Doujie, kekuatan fisiknya menurun juga. Dari posisi jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Semacam ini pukulan membuat pemuda kehilangan kehendaknya untuk melanjutkan pelatihan. Terhormat sekali terkait dengan pemuda ini telah perlahan-lahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri gitu tinggi, dan jatuh sampai, semacam ini jatuh mungkin saja salah satu bahwa itu ia tidak pernah bisa pulih dari. Selanjutnya, Xiao Sun-er. Di antara keributan, suara tester terdengar lagi. Setelah pemanggilan nama bereputasi ini, sekelompok orang mereda segera. Setiap tatapan tunggal berubah. Pada center poin perhatian adalah seorang gadis remaja mengenakan gaun ungu, elegan berdiri di sana. Dia tenang, lembut dan rapi, wajah benar-benar terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikap tenang dan acuh tak acuh padanya bisa dibandingkan dengan mekar dari bunga teratai. Pada usia muda, dia sudah memiliki udara dari seorang wanita halus. Hal itu akan sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan mempengaruhi kota dan bangsa setelah ia dibesarkan. Gadis gaun ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal keindahan, jelas beberapa liga di atas. Tidak heran orang banyak akan memiliki jenis tindakan. Mengambil langkah-langkah kecil anggun, gadis bernama Xiao Sun-er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangannya yang kecil dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh lengannya, mengungkapkan pergelangan salju putih halus. Dia menyentuh monumen ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar sekali lagi. Doujie, tahap 9. Rang, tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh persegi jatuh ke dalam keheningan yang mendalam. Petik 2 titik 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 titik. Dia benar-benar mencapai tahap 9, bagaimana menakutkan. Posisi peringkat tinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, Miss Sun-er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa membantu tapi serigala peluit, mata mereka penuh hormat dan kagum. Doujie adalah penting menuju menjadi Doujie. Doujie dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakuisisi 10 tahapan Doujie, lebih baik dapat menyingkat Doujie Qizu, menjadi dihormati Doujie. Dalam kerumunan orang, Xiao Mei menatap gaun gadis ungu di depan monumen dengan kecemburuan sedikit. Melihat hasilnya pada monumen, tester setengah baya yang biasanya akan acuh tak acuh tersenyum, menghadapi dan mengucapkan selamat padanya. Miss Sun-er, setengah tahun kemudian, Anda harus dapat menyingkat Doujie Qizu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Doujie pada usia 14, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama akan menjadi jenius jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujian. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Pada sisi pemuda, gadis remaja berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk hormat, wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Apa kualifikasi yang saya miliki sekarang bagi Anda untuk memanggil saya itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dibilang mutiara bersinar klan dan berkata pahit. Dia, setelah turun hati untuk sementara sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormat padanya. Saudara Xiao Yan, Anda pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelum, untuk mengambil apapun, yang pertama harus mampu melepaskan. Salah satunya adalah hanya benar-benar bebas ketika ia dapat mengambil dan melepaskan Easili 7. Kata Xiao Sun Er lembut, wajah tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar bebas. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, saya terlihat seperti orang bebas. Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao yang tertawa pada dirinya sendiri, mengatakan tanpa semangat.
Menghadapi suasana muram Xiaoyan, alis halus Xiao Suner berkerut sedikit, dan dia berkata serius, "Saudara Xiaoyan, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, Suner jujur. Percaya bahwa itu Anda akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaan yang hilang dan rasa hormat." Dia berhenti sejenak, putih wajah yang lembut memerah sedikit. "Waktu itu, ada banyak orang yang tertarik kepada Anda." Haha, mendengar sepenuh hati kebenaran gadis itu, dia tertawa canggung tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh oleh hal itu, tapi ia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, ia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang kesepian pemuda, dia ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum mengejar dia dan berjalan side by side dengan dia. Sementara itu, dari balik serigala peluit cemburu terdengar. Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 2 Douki Benua. Bulan adalah seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Pada puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke dalam mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan beberapa cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia menatap raksasa bulan perak melingkar di langit. "Ai," berpikir kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela napas ringan. Dia malas menarik tangannya kembali dan beristirahat kedua tangan di atas kepalanya. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah, ya. Suara lembut yang tiba-tiba itu meludahkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiaoyan, ada sebuah rahasia yang hanya dia sendiri tahu. Dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya itu bukan dari dunia ini. Ia berasal dari sebuah bintang biru yang bernama Bumi. Adapun misteri dijelaskan mengapa ia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, ia perlahan-lahan menyadari, dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan benua ini. Benua ini disebut Douki Benua. Di benua itu, tidak ada banyak cerita dari pengguna sihir dan efek mereka, melainkan, Douki adalah bintang utama. Pada sepotong besar tanah ini, pelatihan Douki telah menjadi biasa setelah kerja keras dari individu yang tak terhitung jumlahnya yang terus melatih di luar generasi, memperluas pengetahuan sekitarnya. Douki semua jalan ke atas. Douki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Douki sangat penting di benua itu. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah tingkat di Douki terus meningkat, gitu pula sejumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik daripada yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Douki di Douki Benua mendapat dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda. Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih lanjut ke pemula, menengah dan jajaran tinggi. Teknik Douki Anda pelajari juga ditentukan seberapa kuat Anda akan. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium kelas Xuan, ia akan secara alami lebih kuat dari orang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Dalam Douki Benua, untuk membedakan kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu memandang. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat 1 bintang dari kekuatan, bahkan jika dia berlatih teknik kelas Tian peringkat tinggi, dia tidak akan mampu mengalahkan Huang kelas tempur guru. Selanjutnya adalah teknik tingkat. Jika 2 orang dari kekuatan bawaan yang sama adalah untuk pertempuran, satu dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Douji 1. Douji adalah jenis khusus dari keterampilan yang digunakan ketika mengendalikan Douki, dan di tanah Douki, Douji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Douki di benua itu berbicara untuk dirinya sendiri, tapi Douji berbeda. Hampir semua orang dimulai dengan kelas Douji Huang. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut keterampilan kontrol muka, Anda akan perlu untuk bergabung dengan sebuah sekte atau mendaftar di sekolah Douki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang lain sebelum telah ditinggalkan, atau mereka yang memiliki keterampilan Douji kompatibel.
Untuk orang-orang ini, tingkat tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari normal. Mengandalkan tiga aspek-aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan yang lemah. Semua dalam semua, jika Anda berhasil mempelajari tingkat tinggi teknik Douki, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, tingkat tinggi Douki teknik yang benar-benar sulit didapat sebagai rakyat biasa. Mereka yang terbuka untuk umum normal, teknik kelas Luang. Bagi mereka klan yang lebih besar atau sekte-sekte kecil, teknik kelas Wan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya practicable oleh pemimpin klan, Singa Angin Serangan 2. Ini adalah teknik peringkat medium kelas Wan gaya angin. Di atas kelas Wan akan kelas D, tapi semacam ini teknik tingkat tinggi mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara kuat. Sedangkan untuk kelas Tian, dalam 100 tahun itu belum muncul sekali. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, jelata mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi adalah seperti mencoba untuk mendaki gunung tanpa gigi. Namun, tidak ada yang mutlak. Dalam dunia Douki ada ribuan klan. Di utara, ada orang-orang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatu jiwa mereka dengan binatang liar dan became barbar. Di selatan, ada kelas tinggi binatang klan semangat cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, ada pasti menjadi kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang yang terikat oleh nasib untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Douki, ada satu kalimat yang terkenal, jika Anda menemukan diri Anda terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Mengambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat daripada sebelumnya. Tentu saja, meskipun baris ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak ada banyak cerita orang mendapatkan kuat secara kebetulan acak. Sebagai hasil dari ini, setiap hari ada individu yang tak terhitung jumlahnya yang mencoba untuk menerobos dan menemukan keterampilan baru atau teknik, melainkan hanya kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Semua dalam semua, benua ini penuh misteri dan keajaiban. Untuk mengakses lemari besi rahasia teknik Douki, Anda harus setidaknya menjadi Dou penuh Z untuk memenuhi kebutuhan dasar. Xiaoyan, tampaknya gitu jauh. Xiaoyan meludah rumput dan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadapi langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah biasa-biasa saja, rata-rata orang biasa. Kekayaan, ketenaran dan kecantikan tampaknya sejajar dengan hidupnya, tidak pernah berpotongan itu. Kemudian, ketika ia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena set kedua pengalaman, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Ini harus diketahui bahwa itu di benua Douki, semangat Anda diputuskan pada saat kelahiran. Mungkin, karena Anda tumbuh lebih tua, itu akan memperkuat sedikit-sedikit, tapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat Anda untuk menjadi lebih kuat. Itu semangat yang kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa itu mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa itu mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang run of the mill seperti Xiaoyan, ketika ia mulai melatihnya Douziki, godaan untuk bisa naik ke ketenaran tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tinggal tersembunyi dan terus melatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh bahkan lebih dengannya label jenius. Sayangnya, pada 11, label itu dicuri darinya dan dalam satu malam, jenius berubah menjadi sepotong sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya berubah tenang kembali. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Pahit menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya, dan tidak tampak keluar dari biasa. Rohnya tumbuh saat ia berusia. Seperti yang diharapkan, penyerapannya Douziki juga extraordinarily cepat. Itu lebih cepat dari pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu.
Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa itu Xiao Yan adalah seorang jenius alami, tapi semua douziki bahwa itu ia diserap tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mengambil hit besar dan ia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya adalah cincin hitam dari desain yang sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuat itu diketahui. Di atasnya beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah mendiang ibunya memberikan kepadanya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, ia masih mengenakan. Ini adalah hadiah yang berharga dari ibunya dan Xiao Yan berharga itu mahal. Ia mengusap cincin dan berkata pahit. Ini beberapa tahun, saya sudah benar-benar membiarkan ibu turun, ya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan cepat berdiri dan berbalik mengatakan pada sosok hitam dari hutan. Ayah, mengapa kau datang? Meskipun douziki hanya tahap 3, kesadaran spiritualnya itu mirip dengan yang dari 5 bintang douzi, bahkan mungkin lebih baik. Sambil berpikir tentang ibunya, ia merasa gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan R3, ini sudah cukup terlambat, kenapa kau masih di sini? Dari dalam klaster pohon, setelah hening sejenak, suara lembut terdengar. Pohon-pohon dikocok sedikit dan seorang pria setengah baya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada anaknya di bawah sinar bulan. Pria parubaya mengenakan mencari tunik berwarna abu-abu mahal. Dia berjalan dengan kebanggaan dan martabat dan wajahnya menunjukkan hal itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, seorang bintang 5 douzi, Xiao Zhan. Bapak, mengapa Anda tidak kembali untuk beristirahat belum? Menghadapi pria parubaya, Xiao Yan tersenyum menebal. Meskipun ia memiliki satu set kenangan, saat ia lahir, orang di depannya memperlakukannya sebagai dengan cinta dan perawatan. Ketika ia kehilangan kekuasaan dan rohnya, cinta tidak mengurangi tapi tumbuh sebagai gantinya. Ini menusuk di hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengakui dia sebagai ayahnya. Yan R, kau masih berpikir tentang apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang ada untuk berpikir tentang? Ini adalah dalam harapan saya. Xiao Yan dikocok kepalanya dan memaksa tersenyum. Melihat Xiao Yan wajah lembut, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya singkat dalam diam selama beberapa saat, sebelum Xiao Zhan mengatakan, Yan R, kau 15 sekarang, kan? Ya, ayah, hanya 1 tahun lagi, dan Anda harus menghadiri upacara adulthood, kata Xiao Zhan. Ya, ayah, hanya 1 tahun tersisa. Kepala Xiao Yan menegang selama beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa upacara kedewasaan berarti. Setelah upacara punya masa lalu, untuk Xiao Yan yang tidak melatih, dia akan tunduk pada kriteria mencari teknik Douki. Karena ia gitu lemah, ia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan itu ayahnya, ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jika salah satu tidak mencapai douze pada usia 25, klan akan abandon mereka. Maaf, Yan R, jika Anda tidak mencapai douziki 7 tahap demi tahun depan, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Anda, tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan pengambil keputusan tunggal. Ada juga orang-orang gezes tua menunggu saya untuk membuat kesalahan. Melihat damai Xiao Yan, Xiao Zhan menyuarakan rasa bersalah. Bapak, saya akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap 7 douziki. Xiao Yan meyakinkan ayahnya, 4 tahapan dalam 1 tahun. Kalau itu aku dari sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak memiliki banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, ia sendiri adalah pahit tentang hal itu. Mengetahui betul posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab dengan menghela nafas. Dia tahu bahwa itu 4 tahap douziki dalam setahun sangat sulit. Dia lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, mengatakan, sudah cukup terlambat, Anda harus kembali dan beristirahat. Besok klan memiliki tamu dan Anda tidak boleh melewatkan upacara. Petik 2. Tamu. Siapa? Tanya Xiao Yan, penuh rasa ingin tahu.
Anda akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada gelisah Xiao Yan, meninggalkan dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan bekerja keras. Xiao Yan mengusap cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik-bisik. Hanya ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya suddenly menyala dengan cahaya misterius dan berkelebat. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan orang. Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 3. Para tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya tergenggam di cara yang aneh namun santai. Dadanya damai naik dan turun dengan irama napasnya. Semua itu hanya gitu alami. Dengan setiap napas ia mengambil, aliran putih pucat apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke dalam hidung dan mulut pemuda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuk kembali itu. Sebagai pemuda itu bermeditasi, aneh namun redup sparkle muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang ia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghela napas dan membuka matanya, berkedip. Sebuah cahaya putih pucat melintas murid hitam itu adalah Douqi yang baru saja diserap namun belum sepenuhnya halus. Butuh upaya tersebut bagus untuk mendapatkan bahwa itu Douqi, tapi, F** itu menghilang lagi. Tidak ada silakan tidak. Pemuda berusaha keras untuk menjaga menghilang Douqi dari menjauh tapi tidak berhasil. Sebagai sekerat terakhir Douqi meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang untuk salah satu dari kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan kemarahan. Dia meringkuk tangannya ke tinju dan cepat mengepalkan dan mengendur mereka. Akhirnya, wajahnya transit dari kemarahan ekstrim untuk tersenyum paksa. Setelah semua, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kaki mati rasanya. Dengan hanya Douqi dari tahap 3, hal kasar seperti yang selalu hadir. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, tua keriputnya menyuarakan terdengar luar pintu. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda adalah anak ketiga dari header klan, Xiao Yan. Di atasnya adalah dua bersaudara, tapi mereka sudah meninggalkan klan mencari petualangan. Hanya pada akhir setiap tahun akan mereka datang kembali dan bertemu keluarga mereka. Secara keseluruhan namun, dua bersaudara yang sangat bagus untuk adik mereka, Xiao Yan, bahkan ketika ia jatuh dari menjadi seorang jenius untuk sepotong sampah. Datang, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan pergi keluar. Di luar kamarnya adalah seorang elder jubah hijau. Mari kita pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, elder menganggukkan kepalanya. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan regret. If tuan muda punya mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi besar doze, seperti limbah. Tua dan pemuda menyeberang melalui halaman belakang dan akhirnya tiba hikmat di aula menyambut. Setelah sopan mengetuk, dua lembut masuk. Lorong itu cukup besar, tapi ada banyak orang sudah di dalamnya. Pada kepala lorong yang Xiao Zhan dan tiga tetua emosi. Mereka para tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat yang tua-tua lain dari klan, tetua ini tidak memegang sebagai kekuatan sebanyak para tetua klan namun demikian, mereka memiliki sedikit katakanlah dan tidak mudah dikalahkan. Selain orang tua ini adalah orang-orang muda yang menjanjikan dan bakat. Di sisi lain adalah tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang Xiao Zhan diramalkan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing. Dari tiga, ada seorang elder mengenakan bulan pakaian putih. Meskipun tua itu tersenyum, mata mungilnya yang penuh energi, gelisah memindai ruangan, si Xiao Yan menyusut, berhenti di dada tua ini. Di dadanya adalah bulan perak dan selain bulan 7 bintang mengkilap. 7 star Dadoushi. Orang ini adalah 7 bintang Dadoushi. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah di elder. Tua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri. Pada kenyataannya, ia dua seluruh bintang yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoushi setidaknya kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan jenis kekuatan, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat seperti orang kuat, itu tidak mengherankan bahwa itu Xiao Yan terkejut. Selain tua yang pasangan muda,
Mereka juga mengenakan bulan jubah putih. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah tampan, ditambah dengan membangun yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, hal yang paling penting adalah di dadanya yang 5 emas. Ini mewakili kekuatan pemuda, 5 star doze. Untuk dapat menjadi bintang 5 doze pada usia 20 jelas menunjukkan bakat luar biasa dari anak muda. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak, anak muda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim melirik kepadanya. Tapi, terlihat bahwa itu gadis-gadis memberi tidak berpengaruh pada pemuda. Seluruh fokus terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan gentar. Kecantikannya bahkan disaingi Xiao Mei tidak ada, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er bisa menyaingi dirinya. Tidak heran orang-orang dari Xiao Klan mengejar gadis-gadis di luar klan. Pada telinga yang rumit dari gadis muda adalah anting-anting batu giok hijau. Saat ia pindah-pindah, potongan-potongan batu giok berdenting bersama-sama kicau melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada berkembang dari gadis yang 3 bintang emas. A3 Star Doze, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus apapun, dia harus menjadi jenius luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia punya bakat menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya jauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa, di bawah penampilan dewasa Xiao Yao adalah jiwa yang matang. Meskipun gadis itu sangat cantik, ia terus diri dari bertindak seperti jorok air liur. Xiao Yan menyebabkan ketegangan sedikit dalam gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta berputar di sekitar dia, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Sekilas acak Xiao Yan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Bapak, 3 orang tua. Berjalan cepat, Xiao Yan sopan menyapa Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kau datang. Di sini, datang duduk. Melihat Xiao Yan kedatangan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan untuk Xiao Yan untuk duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan malas, tatapan hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut melihat hasilnya, ia tidak memiliki kursi. Hah, posisi saya di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan saya di depan tamu, ini gezes tua. Xiao Yao diejek dirinya diam-diam. Dalam pikirannya, ia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa memblokir emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat bergerak Xiao Yan, anggota klan muda mengeluarkan lembut mengejek tawa, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibuat bodoh. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari keadaan Xiao Yan. Ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis bengkok. Elder kedua, Anda. Oh, benar-benar menyesal. Aku tidak percaya bahwa itu aku lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan pergi mendapatkan seseorang untuk mempersiapkan kursi. Berjubah tua kuning tersenyum pada menatap Xiao Zhan. Dia menepuk dahinya dalam tindakan otokritik tapi tampilan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, datang duduk di sini. Suara yang jelas tentang seorang gadis berdering di seberang lorong. 3 orang tua tegang. Tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut, mulut mereka mengejang namun tidak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip di Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er tersenyum, Xiao Yan membeku untuk kedua. Cepat ia sembuh dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er bawah tatapan iri para anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, ia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya lagi. Xiao Sun Er ringan tersenyum, 2 lesung kecil muncul di wajahnya, jari ramping membalik terbuka buku di depannya. Meskipun dia sangat muda, ada udara dari intelektualitas sekelilingnya. Setelah memindai halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, Saudara Xiao Yan, Anda tidak duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan?
Anda seorang jenius di klan, tidak mudah bagi Anda jika Anda ingin teman-teman. Melihat wajah benci Sun Er, Xiao Yan datar tertawa. Tapi masalahnya adalah, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika saya masih 4-6. Kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah Douziki untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali orang yang sama akan mendapatkan dirinya berkeringat deras sebelum meninggalkan. Kakak Xiao Yan, kau tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Saya masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, saya hampir tidak bisa berjalan, bagaimana aku bisa tahu? Hati Xiao Yan mulai mengalahkan keras. Memaksa terbuka tersenyum, Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum mengambang di wajah Xiao Sun Er, pandangannya pindah kembali ke buku di pangkuannya dan seakan berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang yang melakukannya Goodwill, aku seorang gadis yang benar. Bagaimana saya bisa membiarkan orang sembarangan menyentuhku? Jika aku pernah mencari tahu siapa yang melakukannya, Petik 2. Xiao Yan mulai berkedut keras, menjaga pandangan lurus, ia menutup mulutnya rapat. Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 4. Fraksi of the Clues Misty. Di ruang utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan berbicara penuh semangat dengan tua aneh. Tamu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ketika tampaknya seolah-olah dia hendak memulai pembicaraan, ia akan menelan kembali kata-kata dan mengubah topik. Setiap kali dia melakukan ini, gadis lembut di sampingnya akan memberikan elder halus sekilas namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan pembicaraan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, Anda tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan hendak jatuh tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kuno dan bertanya Xiao Yan. Apakah Anda tahu? Xiao Yan penasaran melihat Sun Er. Apakah Anda melihat simbol pedang perak dengan awan pada manset jubah mereka? Sun Er sambil tersenyum ringan. Oh. Xiao Yan memandang ke arah ujung lengan 3 dan memang, di sana ia jelas melihat simbol bordir dari pedang berkilau di awan. Mereka adalah dari fraksi Mystiklus. Tanya Xiao Yan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah pergi keluar ke dunia nyata, ia membaca dari buku-buku tentang kubu ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Wutan, kota yang merupakan bagian dari Jiama Empire. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar dalam Jiama Empire, itu masih kerdil dengan ukuran kekaisaran, walaupun memiliki Magic Monster Mountain Rank di balik itu. Dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain Xiao Clan, ada 2 klan lain yang bersaing dengan Xiao Clan, tapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat menyalip klan Xiao. Jika Xiao Clan adalah kekuatan terkuat di Wutan City, maka fraksi Mystiklus akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Jiama Empire. Perbedaan antara Xiao Clan dan fraksi Mystiklus sangat besar, ke titik di mana ayah Xiao Yan Xiao Zhan, yang biasanya disimpan wajah yang ketat dan keras, sangat hormat di depan tamu ini. Mengapa mereka di sini? Xiao Yan bisik. Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait dengan Anda, saudara Xiao Yan. Tapi saya tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar respon Sun Er, Xiao Yan berhenti sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah Anda tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat ia meneliti wajah gadis. Sun Er menunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihat dia sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang. Nalan Yanran, cucu Nalan Jie, Komandan Lionhead dari Jiama Empire. Dia tunangan saya yang diatur antara keluarga kita, sebelum aku lahir. Petik 2. Hehe, kakek dan Nalan Jie sudah seperti saudara darah dan pada waktu itu, Anda dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, sehingga keduanya memutuskan bahwa itu kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah Anda lahir,
kakek tewas dalam perkelahian dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan Xiao klan dengan keluarga Nalan menjadi lemah. Sun Er berhenti dan menatap Xiao Yan yang diserap dalam Sun Er cerita. Nalan Jie tidak hanya sombong, ia juga menempatkan penekanan ekstrim pada janji-janji. Pernikahan diputuskan oleh dia, jadi meskipun nama Anda telah cukup buruk beberapa tahun terakhir, ia telah tidak pernah memikirkan membatalkan pernikahan. Petik 2. Kakek itu yakin cukup keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki kata akhir dalam segala hal dalam keluarga, sehingga meskipun ia benar-benar sangat menyukai cucunya, tak seorang pun di keluarga telah melangkah ke menentang pernikahan. Mata indah Sun Er ringan melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan. Tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pemimpin faksi dari Mystiklus. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki daya yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan mencoba mereka yang paling sulit untuk mengubah hal-hal yang mereka tidak suka, dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikan dia dengan saudara Xiao Yan. Petik 2. Anda mengatakan bahwa itu dia datang untuk batal pernikahan. Wajah Xiao Yan gelap. Pada saat ini ia sangat marah. Bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya, melainkan karena Nalan Yanran sedang mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh hadir klan. Jika itu terjadi, maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan menghormati dalam klan. Xiao Yan perlahan menghirup, udara dingin menenangkan pikirannya berkecamuk. Dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk tinjunya, berpikir, jika saya adalah seorang dosi yang berani menginjak-injak martabat saya. Memang benar, jika Xiao Yan adalah dosi, kemudian, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystiklus, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Sebuah dosi berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi seperti di seluruh sejarah Douki Daratan. Dan beberapa orang yang berada di tingkat itu ketika mereka yang muda, sekarang beberapa orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Douki. Sebuah tangan kecil rapuh cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er lembut berkata, saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu kerugian sendiri. Saya percaya bahwa itu dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusan hari ini. Petik 2. Menyesal. Xiao Yan ejek. Dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak memiliki jenis mewah. Xiao Yan berhenti sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana kau gitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang Anda baru saja mengatakan, ayah saya mungkin tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana Anda tahu semua ini? Petik 2. Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat menghindari Sun Er pada subjek, Xiao Yan hanya bisa pasrah tersenyum. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, ia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan apapun dengan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er, dan setiap kali dia bertanya ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggeleng dan tidak berbicara. Segera, orang tua Sun Er menjadi hal yang tabu, sesuatu yang mereka tampaknya takut berbicara tentang. Untuk Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung dalam misteri. Tidak peduli seberapa keras atau bagaimana cerdik ia mencoba, Sun Er akan selalu tinggal diam. Apapun, jika Anda tidak ingin mengatakan itu maka tidak. Sambil menggelengkan kepala, wajah Xiao Yan tiba-tiba gelap lagi. Tamu tua, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystiklus untuk menekan ayah. Yanran Nalan ini tentu menggunakan beberapa taktik tahu malu. Furi mulai membangun dalam hati Xiao Yan. Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 5. Kitemu Powder, Ahem, berjubah tua putih berdeham dan berdiri. Menempatkan tangannya, ia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini untuk hari ini karena kami ingin membantu Anda untuk sesuatu. Petik 2. Tentu saja, GY. Jika Anda memiliki masalah apapun hanya beritahu saya. Jika saya dapat membantu Anda mengatasi hal itu, maka saya pasti akan tidak berani mengatakan tidak. Untuk lebih tua mengunjungi, Xiao Zhan tidak menolak, tapi karena dia tidak tahu apa permintaan itu, dia tidak membuat janji baik. Hehe, pemimpin Xiao, kau kenal dia?
Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Maaf, gadis ini. Xiao Zhan menoleh gadis itu dan canggung menggeleng. Ketika Nalan Yanran menjadi mahasiswa Yunjuni dia hanya 8. Setelah belajar di fraksi dari Mystiklus selama 5 tahun, dia telah berubah cukup banyak. Sebelum dia masih anak-anak tapi sekarang dia adalah seorang remaja mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, saya datang bukan untuk menghormati saya dalam waktu yang lama. Ini salahku bahwa itu Anda tidak mengenali saya. Manis kata Nalan Yanran. Hehe, Yanran, saya mendengar bahwa itu Anda telah menjadi mahasiswa di bawah Yunjuni pada saat itu. Saya berpikir bahwa itu hanya rumor tak berdasar. Tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar-benar benar. Apa bakat luar biasa Anda harus memiliki? Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan bahwa itu saya harus berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye terus senyumnya tapi ketika ia menyebutkan pemimpin faksi, ia sadar berkurang senyum dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi Mystiklus adalah salah satu orang yang paling penting dalam seluruh Jiama Empire. Xiao Zhan, yang adalah seorang pemimpin klan kecil, tidak akan berani untuk memprovokasi dia. Tapi dengan kekuatannya, apa yang akan dia butuhkan Xiao Klan untuk membantu dengan? Geye memang mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan Yanran, adalah bahwa itu. Sebuah mengembara pikiran terlintas dalam pikiran Xiao Zhan ini menyebabkan tepi mulutnya berkedut sedikit dan tangan perusahaannya untuk memulai gemetar, untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjang. Merawat untuk menekan pikiran, Xiao Zhan gemetar bertanya, Pak Geye, silakan lakukan katakan padaku apa permintaan faksi. Geye ragu-ragu tapi ia berpikir tentang berapa banyak pemimpin faksi memuja Yanran dan dengan demikian, ia mengepalkan gigi. Pemimpin Xiao, Anda tahu bagaimana ketat aturan di fraksi. Selain itu, tampilan pemimpin faksi Yanran sangat tinggi. Pada kenyataannya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran untuk menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus pimpinan fraksi masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Petik 2. Mengambil napas, Geye melanjutkan. Ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, ia menyadari bahwa itu Yanran dan Xiao Klan memiliki proposal pernikahan. Oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Tegiok cangkir di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di ruang utama, semua orang terdiam. 3 tetua klan terkejut dengan kata-kata Geye tapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira polos dan ejekan. Hehe, bagaimana Anda menanggapi hal ini? 3 orang tua berpikir sinisterly. Beberapa anak-anak muda tidak tahu tentang set pernikahan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tapi setelah meminta orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka cerah. Lirikan mereka terhadap Xiao Yan penuh ejekan dan ketidaksukaan. Melihat wajah gelap Xiao Zhan ini, Nalan Yanran menunduk dan meremas jari-jarinya bersama-sama. Pemimpin Xiao, saya tahu bahwa itu permintaan ini adalah sedikit di atas, tapi karena pemimpin faksi diminta itu, silakan membatalkan pernikahan. Tak berdaya membiarkan napas, Geye ringan berbisik Xiao Zhan. Xiao Zhan ini meringkuk tinju. Sebuah hijau samar Douki perlahan merinding di sekujur tubuhnya dan akhirnya, terbentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan ini. Xiao Klan Rahasia Metode Qi, Kemarahan Furio Singa. Level, Tengah Suan. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran belakangnya dan dalam cakar elang seperti tangan hijau Douki berkumpul. Douki dirilis kecil tapi tajam pedang ilusi. Fraksi Mistik Cloud Caraki. Greenwood Pedang. Level, Rendah Suan. Dengan rilis Douki, anak-anak lemah dalam ruang utama menjadi pucat dan merasa dada mereka kencangkan. Ketika bernapas Xiao Zhan menjadi lebih intens, 3 orang tua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang melanda aula. Xiao Zhan, stop. Jangan lupa, Anda adalah pemimpin klan dari Xiao Klan.
Petik 2. Xiao Zhan menegang dan Douqi di tubuhnya menghilang perlahan-lahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi menyaksikan kepala diturunkan dari Yanran. Akhirnya, kata dia adalah nada serak, "Nalan, Anda memiliki beberapa nyali. Dengan putri seperti itu, aku benar-benar iri." Nalan Su. Petik 2. Nalan Yanran mengejang, "Paman Xiao. Tidak ada, panggil aku klan Leader Xiao dari sekarang. Aku tidak layak disebut paman, Anda pemimpin faksi masa depan fraksi Mystiklus. Di masa depan, Anda mungkin akan satu dari orang-orang yang paling penting dalam Douqi Daratan. Saya Xiao Yan hanya memiliki bakat yang sederhana, ia tidak layak Anda." Petik 2. Terima kasih klan Leader Xiao. Kata mendengar Xiao Zhan, wajah Geye cerah. Meminta maaf, ia mengatakan, klan Leader Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa itu permintaan saat ini cukup sopan. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk membawa sesuatu, silakan menerimanya sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Petik 2. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok benar-benar pan hijau muncul di tangannya. Hati-hati membuka kotak. Wang Yan menyapu ruang utama seluruh. Siapapun yang berbau itu merasa satai. Keingintahuan tiga tetua mendapat yang lebih baik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi dari kotak. Kitemu Powder. Battle Through the Heavens, BTTH, Chapter 6 Alchemist. Dalam kotak giok pil hijau, tentang ukuran mata dragon, meletakkan diam-diam. Aroma menyegarkan yang telah menyebar di seluruh hall berasal dari pil. Dalam Douqi Daratan, untuk menjadi Douze, salah satu kebutuhan untuk dapat memampatkan Qi dalam tubuh sendiri untuk siklon Qi. Tapi proses kompresi Qi menjadi siklon Qi memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, seseorang 9 duan Qi akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang beruntung perlu kompres mereka Qi 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tapi dengan menghabiskan gitu banyak waktu di kompresi Qi, orang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Qi dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Kitemu Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Qi memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk kompres seseorang Qi. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Setelah semua, siapapun Tats tidak Douze diperlakukan sangat buruk. Tapi kitemu kekuasaan bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alchemis. Dalam Douqi Daratan, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan dari Douze yang alchemis. Seperti namanya, alchemis mampu menciptakan pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap bebas agen alchemis dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alchemis memiliki posisi tinggi seperti ini karena bagaimana langkah alchemis dan bagaimana ketat persyaratan untuk menjadi seorang alchemis yang pertama-tama kita harus menjadi atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil dari atribut kayu untuk bertindak sebagai katalisis dalam pil pemurnian. Dalam Douqi Daratan, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak setiap atribut lainnya. Jadi mustahil bagi seseorang untuk memiliki dua atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa bermutasi. Dalam orang-orang ini yang telah bermutasi jiwa, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alchemis. Namun, seseorang yang memiliki api dan atribut kayu tidak cukup untuk menjadi alchemis. Itu karena kita juga harus memiliki persepsi jiwa kuat atau jiwa molding. Dalam penyempurnaan dari pil, 3 persyaratan yang paling penting adalah bahan, api dan persepsi jiwa seseorang. Bahan, mereka harus menjadi harta karun alam. Setelah semua, bahkan para ahli alkimia terbaik tidak dapat membuat pil dewa tier dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Api, atau api yang diperlukan ketika memperbaiki pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak dapat api biasa melainkan, mereka harus api Douqi dibuat meskipun Douqi dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi sangat kuat di alam. Beberapa ahli alkimia yang kuat akan mengambil api tersebut dan menggunakannya untuk memperbaiki pil bukannya sendiri api Douqi mereka.
Tidak hanya melakukan hal api bermutasi meningkatkan tingkat keberhasilan perbaikan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena memperbaiki pil adalah tugas mengerikan, periode diperpanjang perbaikan membutuhkan banyak doji, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga kuat api tipe doze. Persyaratan terakhir adalah jiwa persepsi. Ketika memperbaiki pil, intensitas api perlu dikontrol dengan presisi konyol. Jika api sedikit terlalu panas, pil dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan usaha dari sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas api merupakan prasyarat untuk menjadi alkemis. Tapi untuk memiliki kontrol atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa jiwa persepsi, bahkan jika salah satu memenuhi atau bahkan melebihi dua persyaratan pertama, itu akan menjadi sia-sia untuk mencoba untuk memperbaiki pil. Dalam kondisi yang ketat, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan jarang. Karena tidak ada yang banyak alkemis, pil ajaib yang mereka memperbaiki juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka yang berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, alkemis semua memiliki terhormat, kemana berlebihan, posisi. Dalam ruang utama, dengan napas dari tiga tetua, generasi muda semua menatap kotak jade di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilati bibir merahnya dengan lidah yang lembut dan menatap kotak tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh sesepuh kami yang terhormat Gudia. Saya berpikir bahwa itu semua orang di sini telah mendengar namanya kan. Melihat penampilan memalukan dari tiga tetua, Geye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh pil Raja Gudia. Mendengar kata-kata Geye, tiga orang tua sekali lagi malu sendiri. Pil Raja Gudia, seorang alkemis sangat berpengaruh dalam Jiama Empire. Alkimianya misterius dan tak terduga, menyebabkan kekuatan yang berbeda yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba rusak kepadanya. Tidak hanya Gudia memiliki bakat yang luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri adalah pada tingkat dari Dowang dan dia salah satu dari 10 Dozes di Jiama Empire. Dimurnikan oleh tangannya, nilai Kitemu Powder ini mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari normal lainnya Kitemu Power. Tiga orang tua tersenyum di Kitemu Powder dalam kotak jade. Jika Xiao Clan mendapat ini Kitemu Powder, maka Xiao Clan mungkin dapat mengembangkan lagi muda Doze. Tepat ketika tiga tetua berpikir tentang bagaimana untuk mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang penuh amarah bergema dalam ruang utama. Geye, akan lebih baik jika Anda terus pil, permintaan Anda, kami mungkin tidak menerimanya. Petik 2, ruang utama terdiam dan pandangan semua orang ternyata pada wajah lembut dari Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, Anda tidak memiliki hak untuk mengatakan apa-apa sekarang. Diam, salah satu wajah tua ini menjadi gelap saat ia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, menjadi tenang. Saya tahu bahwa itu Anda tidak senang tentang hal ini, namun kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Anoter tua cukup tua dikatakan Xiao Yan. Tiga orang tua, jika anak Anda atau cucu memiliki pernikahan mereka yang dirilis hari ini, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa itu? Xiao Yao perlahan berdiri, tapi mulutnya melengkung ke atas di ejekan. Karena itu jelas bahwa itu tiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa ia harus gitu hormat kepada mereka? Kamu, kata mendengar Xiao Yan, tiga orang tua tidak bisa menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Elder ketiga marah-marah bahkan mulai mewujudkannya Douki marah. Tiga orang tua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia adalah korban ini sehingga kalian tidak harus memutuskan untuk dia. Suara gadis yang jelas berdering di ruang utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi tiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandangan resah, mereka semua mengangguk dan kembali duduk. Melihat tiga orang tua mundur, Xiao Yao ternyata kepalanya kembali dan sangat menatap pada tersenyum Xiao Sun Er. Kamu siapa, untuk dapat membuat rasa takut tiga tua Anda? Menekan bawah kebingungannya, Xiao Yao cepat berjalan dan hormat busur untuk ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, ia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan membiarkan menghirup udara ia bertanya, Lady Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Anda kunjungi di sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya?
Petik 2. Sebelum, ketika Xiao Yan keluar dari sudut, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengan dia. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya scrunches up orang ini. Pada awalnya saya pikir dia cukup bagus, tapi dia sebenarnya sangat tak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kami berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam benaknya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya ke dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap harus suami miliknya, Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini adalah masalah saya sendiri dan tidak berhubungan dengan dia. Petik 2. Sejak kakek belum mengatakan apa-apa maka saya berharap bahwa itu Anda akan memaafkan ayah saya untuk tidak menerima permintaan Anda. Pernikahan kami didirikan oleh dua kakek kami dan karena tidak satupun dari mereka telah mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan berlangsung. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba untuk melepaskan pernikahan akan melecehkan nenek moyang mereka. Saya pikir bahwa itu dalam klan kami. Tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus pada tiga tetua. Menggunakan judul terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat sebagai tidak menghormati leluhurnya seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai elder klan. Kamu, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak bisa menemukan argumen untuk membalas klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan